Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sel. Jadi sel itu juga melakukan komunikasi tapi berbeda sama kita ya, melakukan komunikasi secara verbal. Di sel ini juga akan melakukan komunikasi dalam bentuk senyawa kimiawi. Pendahuluan pensinyalan sel berkembang pada awal sejarah kehidupan. Sel ragi Saccharomyces cerevisiae ya, menggunakan sinyal kimiawi untuk mengidentifikasi jenis pasangan. Di sel ragi Saccharomyces cerevisiae merupakan fungi atau jamur yang sel tunggal. Tuh. Dia akan melakukan sinyal kimiawi untuk mengantarkan pasangannya. Di sini digambarkan ada sel khamir A sama alfa. A ini akan mengeluarkan senyawa kimia yang akan ditangkap oleh sel alfa, sedangkan sel alfa juga akan mengeluarkan senyawa kimia yang berwarna merah yang akan ditangkap oleh sel A. Karena cocok, dia akan melakukan mating atau pembelahan sel untuk menghasilkan suatu anak. Proses di mana sinyal pada permukaan sel diubah menjadi respons seluler spesifik disebut dengan transduksi sinyal. Sel dalam organisme multiseluler berkomunikasi dengan melepas membawa pesan atau messenger kimiawi untuk sel yang masih jauh. Sebagian messenger hanya menempuh jarak dekat. Sel pengirim mensekresi molekul pengatur lokal, suatu substansi yang mempengaruhi sel di dekatnya, misalnya faktor pertumbuhan, ini pada hewan. Ini kalau jaraknya dekat, sel pengirim mensekresi molekul pengatur lokal. Tipe lain pensinyalan jarak dekat pada hewan disebut dengan pensinyalan parakrin. Ya, kalau jarak dekat, parakrin yang lebih spesifik, ada yang lebih spesifik lagi yang terspesialisasi. Ini terjadi pada sistem saraf hewan, yaitu persinyalan sinaptik. Baik hewan maupun tumbuhan menggunakan bahan kimiawi berupa hormon. Ya, hormon itu protein untuk pensinyalan ke tempat lebih jauh. Jadi secara garis besar, saya melakukan komunikasi dalam bentuk protein ya, sinyal kimia. Ini yang tadi dalam jarak dekat namanya parakrin. Jadi parakrin ini sel mengeluarkan molekul senyawa pengatur lokal ya, molekul-molekul yang akan ditangkap oleh sel target untuk melakukan komunikasi. Ini yang lokal signalin. Kemudian yang terspesialisasi tadi disebutkan yaitu sinyal sinaptik. Ini pada saraf otak ya. Di sini ada sel saraf, dia akan mengeluarkan molekul namanya neurotransmitter. Jadi dia akan mengalirkan sinyal ke saraf. Ya, nanti akan menimbulkan stimulasi, jadi berupa indera penglihatan. Jadi kita bisa melihat warna merah, kuning, biru itu karena adanya respon ya dari sel yang diteruskan ke neuron. Pensilaan jarak dekat pada tumbuhan kurang begitu dipahami karena adanya dinding sel. Jadi pensilaan jarak dekat lebih banyak dilakukan oleh hewan sama manusia. Sedangkan pada tumbuhan itu karena ada dinding sel ya, ada dindingnya itu menghambat terjadinya komunikasi. Pada pensilaan hewan jarak jauh, pensilaan endokrin, sel terspesialisasi melepas molekul hormon ke dalam pembuluh sistem peredaran. Jadi kalau jarak jauh dia akan mengeluarkan sinyal yang akan diteruskan melalui peredaran darah, pembuluh darah. Ini misalnya pada sel endokrin dia akan mengeluarkan molekul sinyal kimiawi yang akan diteruskan melalui pembuluh darah untuk sampai kepada sel target. Ini kalau pada jaraknya jauh. Pada tumbuhan, hormon kadang mengalir dalam pembuluh, tetapi lebih sering dengan bergerak melalui sel atau berdifusi melalui udara sebagai gas. Ya, kalau ada tumbuhan itu pada pembuluh, xilem atau floem. Hormon mempunyai ukuran molekuler dan tipe yang sangat berbeda. Misalnya hormon tumbuhan etilen, ini pada tumbuhannya, gas yang merangsang pematangan buah dan mengatur pertumbuhan. Yaitu ada hidrokarbon terdiri dari 6 atom, C2H4 berbeda dengan hormon insulin pada manusia yang terdiri dari ribuan atom. Ya, jadi hormon itu ukurannya berbeda-beda. Sel dapat berkomunikasi dengan kontak langsung melalui junction. Jadi kan ada jarak dekat sama jarak jauh. Jarak dekat sama dia akan mengeluarkan sinyal supaya ditangkap oleh sel target. Kalau jarak jauh juga sama seperti hewan sama manusia, itu dia melalui peredaran darah untuk dapat diteruskan sinyal dari reseptor ke sel target. Ini ada beberapa sel yang melakukan kontak secara langsung baik pada hewan maupun tumbuhan.
Ada kontak langsung di antara molekul-molekul permukaan. Jenis pensinyalan ini penting dalam perkembangan embrio dan pengoperasian sistem imun. Ini contohnya, jadi dia kontak langsung ya antara satu sel dengan sel lainnya, sama dia akan mengeluarkan sinyal kimiawi. Ini digambarkan bentuknya bulat, jadi sel ini akan mengantarkan sinyal ke sel sebelahnya, kemudian sel sebelahnya ini juga akan mengeluarkan sinyal bentuknya segitiga ke sel sebelahnya. Ini dalam bentuk gap junction. Ini pada hewan termasuk di manusia, sedangkan pada tumbuhan ini contohnya pada Plasmodesmata. Di sini ada gap sama satu sel dengan sel lainnya saling mengeluarkan sinyal kimiawi untuk berkomunikasi. Atau ini juga dicontohkan ada ikatan pada dinding selnya, pada membran selnya. Jadi membran selnya ini sama-sama memiliki reseptor, kemudian dia akan menempel. Karena cocok dia akan menempel, langsung melakukan komunikasi tanpa adanya pengeluaran sinyal kimiawi dari satu sel ke sel lainnya. Kunci 3 tahap pensinyalan sel adalah penerimaan, transduksi, dan respon. Jadi kunci dari pensinyalan sel itu ada 3 tahap, penerimaan atau reception, kemudian transduksi atau transduction, kemudian sampai dia menimbulkan respon. Ini contohnya di membran sel, jadi ini ada sel, ini membran sel, kemudian ini yang bagian luar sel. Ini ada reseptor, reseptor itu protein yang berukuran besar, sedangkan sinyal molekul ini merupakan ligan. Jadi prinsipnya seperti kunci gembok, satu kunci hanya untuk satu gembok. Jadi ini protein yang berukuran besar namanya reseptor, sedangkan protein yang berukuran kecil namanya ligan. Jadi kalau dia cocok, jadi sinyal di luar itu banyak sekali jenisnya, cuma yang diteruskan itu yang cocok sama reseptor. Ini karena cocok dia ditangkap, kemudian dia ditransduksikan. Jadi molekul sinyalnya itu direlay tanpa molekul sinyalan ini masuk ke dalam sel. Jadi cuma ditangkap kemudian diteruskan, direlay untuk menghasilkan respon. Jadi ini yang bentuknya ada yang bulat, ada yang demikian, sampai ada yang bentuknya lonjong. Ini tahap transduksi kemudian sampai dia menimbulkan respon. Untuk keterangannya bisa dibaca di slide selanjutnya. Sekarang masuk ke penerimaan sinyal dan inisiasi transduksi. Tadi kan kunci dari penerimaan sel ada 3 tahap, penerimaan, transduksi, dan respon. Untuk penerimaan sinyal dan inisiasi transduksi, prinsip molekul sinyal dan reseptor yaitu kunci gembok komplementer sudah saya jelaskan tadi. Molekul sinyal berperilaku seperti ligan. Ini molekul sinyalnya yang proteinnya berukuran kecil. Istilah untuk molekul kecil yang terikat secara spesifik pada molekul yang lebih besar yaitu reseptor. Sebagian molekul sinyal larut dalam air. Ini contohnya pada reseptor terkait protein G, merupakan reseptor membran plasma yang bekerja dengan bantuan suatu protein yang disebut dengan protein G. Jadi ini reseptornya, dia itu protein yang terikat pada membran plasma. Bisa dikatakan protein G itu termasuk jenis protein integral, jadi dia menempel pada membran plasma. Protein G memiliki 7 heliks alfa yang terbentang di membran dan terikat secara lemah pada sisi sitoplasmik membran. Berfungsi sebagai saklar on-off tergantung pada nukleotida guanin yang melekat, yaitu GDP atau GTP. Jadi ini gambar dari struktur reseptor terkait protein G. Tadi dikatakan dia terdiri dari 7 alfa helix ya. Ini membran plasma, ini bagian luar sel, ini bagian dalam sel. Jadi dia terikat di bagian luar sel dan bagian membran bagian dalam. Memfungsikan reseptor protein G. Jadi protein G tadi dikatakan dia menempel pada membran plasma. Kemudian di sini ada G protein yang dalam bentuk inaktif. Di sini ada GDP guanidin difosfat. Jadi dia ada 2 fosfat. Kemudian ini ada enzim. Kemudian kalau ada molekul sinyal atau ligan yang cocok dengan reseptor terkait protein G itu akan mengaktifkan G protein di sini. Jadi G protein akan bergerak menempel pada reseptor protein G. Ini akan mengakibatkan fosforilisasi, yaitu fosfat yang menempel pada protein, namanya fosforilasi. Kemudian di sini akan bergerak. Kemudian pada nomor 3, sinyal akan lepas sehingga mengakibatkan G protein ini akan bergerak dari
bagian warna ungu bergerak ke warna hijau di enzim yang akan nanti menimbulkan respon. Jadi seperti itu. Jadi penerimaan kemudian transduksi sampai menimbulkan respon. Keterangannya boleh dibaca di slide selanjutnya. Lanjut, fungsi reseptor protein G yaitu perkembangan embrio dan terlibat dalam penerimaan indera, misalnya manusia yaitu indera penglihatan dan penciuman. Protein G juga ikut terlibat dalam banyak penyakit infeksi pada manusia. Bakteri penyebab kolera, batuk, rejan, dan botulisme menghasilkan racun atau toksin yang mengganggu fungsi protein G. Ini contoh lain yaitu reseptor tirosin kinase. Reseptor tirosin kinase berhubungan dengan faktor pertumbuhan. Ya. Jadi beda kalau reseptor terkait protein G tadi kan perkembangan embrio terlibat dalam penerimaan indera, kalau ini berhubungan dengan faktor pertumbuhan. Jadi reseptor berfungsi untuk sintesis protein dalam sitoplasma, duplikasi kromosom dalam nukleus ini pada mitosis ya, dan penyusunan elemen-elemen sitoskeleton. Protein kinase merupakan protein yang terikat pada sisi sitoplasmik membran, sedangkan reseptor tirosin kinase merupakan reseptor yang melekat fosfat ke tirosin protein. Reseptor tirosin kinase sering mengaktifkan beberapa jalur transduksi sinyal sekaligus yang mengatur fungsi sel yang rumit. Aktivasi yang tidak sesuai dapat menyebabkan kanker. Ini gambarnya. Di sini ada reseptor terkait protein kinase. Ya, di sini ada asam amino namanya tirosin. Jadi ada dua reseptor di sini. Kemudian akan ada sinyal masuk. Ini ada bentuknya alpha helix untuk menangkap sinyal yang masuk. Ketika molekul sinyal masuk atau ligan di sini, kemudian reseptor terkait protein kinase ini akan saling berdekatan membentuk dimer. Ya, berdekatan ini kan berjauhan, berarti ini dalam bentuk inaktif. Ketika molekul sinyal atau ligan berikatan dengan bentuk alfa pada reseptor tirosin kinase itu akan mengakibatkan reseptor kinase berdekatan membentuk dimer. Karena membentuk dimer ini memicu terjadinya fosforilisasi, yaitu gugus fosfat melekat pada asam amino tirosin di sini. Jadi ini ada gambarnya 6 ATP. Jadi ATP itu adenosin trifosfat. Jadi ada 3 fosfat di mana masing-masing fosfat 6 ini yang mengikat pada asam amino tirosin. Ini akan keluar menjadi 6 ADP. Kemudian akan menimbulkan respon 1, respon 2 sampai dia akan direlay. Dalam bentuk inaktif, reseptor tirosin kinase dalam bentuk polipeptida tunggal. Ini keterangan pada gambar sebelumnya, silakan dibaca. Lanjut untuk reseptor saluran ion. Reseptor saluran ion berkembang ligan merupakan protein transmembran dalam membran plasma yang membuka untuk membiarkan aliran dari jenis ion spesifik melintasi membran ketika molekulnya spesifik terikat pada sisi ekstraseluler tersebut. Di gambarnya, ini merupakan protein reseptor saluran ion ya di membran sel gitu ya. Ini dalam bentuk gerbangnya tertutup. Ketika ada sinyal masuk ligan yang cocok, ini gerbangnya akan terbuka sehingga molekul ion seperti Na sama kalsium akan masuk dari luar sel ke dalam sel. Ketika sinyalnya keluar lepas dari protein reseptor itu gerbangnya akan tertutup. Kemudian respon intraseluler, pesan kimiawi harus, ini kan kalau yang contoh tadi kan sinyal kimiawi tidak sampai masuk ke dalam sel. Ini ada beberapa sinyal yang berukuran sangat kecil yang bisa masuk ke dalam membran, melintasi membran. Namanya reseptor intraseluler. Jadi reseptornya, proteinnya itu terdapat di dalam sel, ya bukan di bagian membran sel. Ini contohnya itu pada hormon. Pesan kimiawi harus dapat melintasi membran sel target, biasanya ukurannya sangat kecil. Jadi syaratnya molekulnya itu harus sangat kecil, contohnya pada hormon testosteron. Dan berupa lipid messenger kimiawi dengan reseptor intraseluler mencakup hormon steroid, hormon tiroid pada hewan, molekul gas kecil oksida nitrat, dan molekul sinyal kecil tertentu yang digunakan pada bakteri. Molekul gas kecil oksida nitrat di besar tumbuhan juga bisa. Ini contohnya ini bagian dalam sel, kemudian ini reseptornya itu terdapat di bagian dalam sel. Sinyal atau ligan dalam hal ini hormon yang berukuran sangat kecil itu akan masuk ke dalam sel melewati membran sel.
kemudian akan berikatan sama reseptor. Jadi ada ligan sama reseptor berikatan cocok. Kemudian dari sini, dari luar, dari bagian sitoplasma akan masuk ke dalam nukleus. Ini nukleus atau anak inti sel. Jadi akan dibawa ke sini. Kemudian akan terjadi dogma sentral, yakni replikasi, transkripsi, sampai menghasilkan mRNA dan translasi untuk menghasilkan respon berupa sintesis asam amino yang nantinya akan membentuk suatu protein. Demikian untuk materi tentang komunikasi sel. Mungkin ada ditanyakan, silakan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.